Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang terbaru ya. Di hari ini tanggal 11 Juli 2024 tentang sebenarnya beliau ini ingin mengkritisi dua tokoh ya. Yang satu itu adalah Ahmad Baso dan yang kedua itu adalah Bapak Ustadz Qurtubi Jailani Lebak ya, yang kemarin sudah ditantang oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk berdiskusi, adu data, adu argumen dengan Kiai Haji Imaduddin ya, tapi dengan syarat harus membawa surat resmi sebagai perwakilan dari Robitoh Alawiyah. Karena kalau tidak seperti itu maka tidak akan diterima, tidak akan berkenan beliau itu untuk berdiskusi, adu data, adu dalil dengan Bapak Ustadz Qurtubi Jailani. Langsung saja pada materinya, yang mungkin nanti akan saya ulas di malam ini ya, insya Allah kalau tidak ada halangan. Yaitu mengenai kitab Syamsuddin As-Sakhawi, di mana tokoh Imam Syamsuddin As-Sakhawi itu selalu di-framing oleh Pro Ba'lawi atau oleh Ba'lawinya sendiri. Oh, bahwa Imam Wahidin As-Sakhawi itu mengakui loh nasabnya Ba'lawi, dan di sana itu ada nama Ubaidillah. Sehingga ketika disebutkan nama Ubaidillah itu berarti beliau mengisbat bahwa nasab Ba'lawi itu adalah sahih. Tunggu dulu, sahabat ya. Karena kita kan ingin mengetahui biografi, ingin mengetahui sejarah dari Imam Ubaidillah, ada atau tidak dalam buku sejarah. Kalau hanya menulis Fulan bin Fulan bin Fulan bin Ubaidillah bin Ahmad, itu kan belum tentu benar. Karena tokoh yang sedang dikaji, tokoh yang sedang diuraikan biografinya itu adalah tokoh yang hidup pada zaman Imam Syamsuddin Sakhawi, bukan tokoh dari Imam Ubaidillah, gitu loh. Jadi kita ingin menggali kesejarahan dari Imam Ubaidillah ini, gitu. Jadi nggak bisa ini dijadikan dalil bahwa nasab Ba'lawi itu sudah sahih lantaran Imam Syamsuddin As-Sakhawi itu sudah menyebutkan nasab tersebut ya. Langsung saja. Studi teks nasab Ba'lawi dalam kitab As-Sakhawi, Qurtubi Lebak dan Ahmad Baso perlu memahami ini. Ini ditulis pada tanggal 11 Juli 2024. Salah satu kitab penilaian para pengasong taklid dari para pembela Ba'lawi palsu Ba'lawi, pembela nasab palsu Ba'lawi adalah kitab Ad-Daw'ul Lami karya Imam As-Sakhawi yang wafat tahun 902 Hijriah. Menurut mereka karena nasab Ba'lawi sudah ditulis dalam kitab tersebut maka nasab Ba'lawi sahih karena pengarangnya adalah ulama besar. Wajar mereka berpikir demikian. Mereka mungkin belum mengenal apa itu studi teks dan konteks. Qurtubi dan Ahmad Baso hendaknya mencerna narasi penulis selanjutnya. Studi teks merupakan analisis data yang mengkaji teks secara mendalam baik mengenai isi dan maknanya, maupun struktur dan wacana. Para pengasong taklid hanya membaca teks tanpa meneliti bagaimana teks itu dikonstruksi, bagaimana makna diproduksi dan apa hakikat makna yang diinginkan dari teks itu sebenarnya. Apakah ketika ada urutan silsilah yang ditulis seorang pengarang, itu menunjukkan pengarang itu mengisbat silsilah itu? Atau ia hanya menulis sesuai pengakuan narasumbernya? Sebuah ungkapan memiliki sifat polisemik, yaitu bisa mempunyai relasi makna dengan ungkapan lain dan tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat memahami apakah As-Sakhawi mengisbat nasab Ba'lawi atau ia hanya menulis sesuai pengakuan narasumbernya, harus dilakukan analisis gaya teks, analisis naratif, analisis wacana, analisis struktur, dan analisis post-struktur. Interkoneksi antara narasi As-Sakhawi dan narasi yang senada dari pengarang lainnya harus dilakukan. Begitu pula harus difahami interkoneksi makna yang ada di dalam teks dengan makna di luar teks dengan memahami beberapa poin di bawah ini. Siapa penulisnya? 1. Yang kedua, apa intensi atau maksud penulisan? 3. Apa klaim yang dibuat? 4. Apakah ada bukti atau dalil yang mendukung klaim itu? 5.
Apa hakikat bukti itu? 6. Bagaimana kaitan teks tersebut dengan teks lain dengan gaya dan format yang sama? Dan 6 poin ya. Dari sini kemudian pengkaji melakukan apa yang disebut intertekstualitas, yaitu makna sebuah teks dapat ditelusuri dengan membaca teks lain. Teks tidak pernah muncul tiba-tiba dan hadir sendirian, karena itu koteks atau hubungan satu kata dengan kata lain dan intertekstualitas senantiasa ada. Maka penulis pernah mengatakan jika pembaca naskah Ba'alawi akan membuat kitab palsu pada abad 6 atau 7, maka akan dapat ditelusuri kepalsuannya dari struktur teks itu sendiri sebelum kepada instrumen yang digunakan seperti kertas. Pencatutan nama fiktif untuk diasosiasikan sebagai penulis sebuah manuskrip di masa lalu untuk menjadi sanad palsu. Ketersambungan sosok asli di masa kini pun akan dapat dengan mudah ditelusuri. Contohnya adalah bangunan narasi kitab-kitab awal karya Ba'alawi seperti Al-Burqah 895 Hijriah, wafatnya ya, penulisnya Ali Abu Bakar As-Sakron, dan kitab Al-Ghurral 960 Hijriah, wafatnya. Setelah ditelusuri isi kedua kitab itu terjadi kontradiksi dengan bangunan sejarah abad-abad sebelumnya yang telah mapan. Kedua kitab itu berjalan sendirian tanpa ada konektivitas historis dengan titik mangsa di mana historiografi itu dialamatkan. Sehingga kemudian kita dengan mudah mengatakan bahwa konstruksi sejarah ketersambungan naskah Ba'alawi dengan Ahmad bin Isa itu betul-betul baru diciptakan pada abad ke-9 dan kontradiksi dengan sejarah sebelumnya. Contoh lain adalah usaha yang dilakukan Ahmad Baso yang mengumpulkan manuskrip-manuskrip Nusantara yang menyebut nama-nama Ba'alawi seperti adanya manuskrip yang menulis sanad Syekh Yusuf Al-Makassari dengan seorang Ba'alawi abad 11 sampai 12 Hijriah. Lalu dengan itu ia interpretasi sebagai kesahihan nasab Wali Songo kepada Ba'alawi kemudian. Kemudian lebih jauh ia katakan nasab Ba'alawi sahih berdasarkan manuskrip Nusantara tersebut. Wah, kacau kalau cara kerja peneliti seperti itu. Ahmad Baso seperti orang yang sibuk mencari dan menyambungkan kabel listrik di dalam rumah. Lalu ketika semua kabel itu tersambung, ia berharap rumah akan menyala walau instalasi listrik rumah itu sebenarnya tidak tersambung ke tiang listrik. Mustahil, bos. Tuh. Usaha Ahmad Baso ini menurut penulis daripada usaha meneliti lebih mirip usaha intelijen yang ketika naskah Ba'alawi terbukti tidak tersambung kepada Muhammad SAW, ia membuat fata kompli bahwa naskah Wali Songo juga Ba'alawi. Jadi ketika memutuskan naskah Ba'alawi sama saja memutuskan naskah Wali Songo. Dari sana Ahmad Baso bisa memaknai sebagai agen yang diinfiltrasikan ke dalam barisan Wali Songo untuk mencari kekuatan melawan tesis batalnya naskah Ba'alawi dengan kekuatan prajurit-prajurit dari Wali Songo itu sendiri, tanpa menyertakan studi pustaka tentang bagaimana nasab keturunan Wali Songo itu selama ini dianggap majhul dan terputus oleh Ba'alawi sendiri. Betul. Yang sering saya sampaikan juga Kiai Haji Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo itu menyatakan bahwa ketika silsilah nasab Wali Songo itu disambungkan kepada Ba'alawi, maka sebenarnya itu adalah nasab spekulasi yang dilakukan oleh para Ba'alawi. Tuh. Dan munculnya itu baru pada pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Tuh ya. Terus lagian manuskrip-manuskrip yang muncul di abad-abad itu, di situ ada indikasi bahwa Belanda itu pun juga ikut campur, ikut intervensi dalam penyusunan nasab Wali Songo itu. Makanya sebagian manuskrip itu terdapat nasab Wali Songo yang versi Ba'alawi, ya, alias versi Belanda gitulah ya. Lanjut. Kita bisa uji manuskrip-manuskrip Nusantara yang menyatakan Wali Songo itu Ba'alawi adalah manuskrip palsu yang tercipta dari skandal ilmiah. Nah, ini dijelaskan oleh Kiai Ahmad nih. Ia bertentangan dengan manuskrip Nusantara asli yang orisinal berangkat tahun lebih tua yang menyatakan Wali Songo bukan Ba'alawi. Jika Ahmad Baso berani mempertanggungjawabkan kesimpulannya bahwa Wali Songo adalah Ba'alawi dan bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, maka penulis menantang Pak Fahrur Malang untuk dapat membuat forum resmi adu data dan manuskrip Wali Songo dan nasab Ba'alawi antara penulis dan Ahmad Baso. Nah, tuh dengar tuh Pak Fahrur ya. Belain Ba'alawi aja.
Wali songo Ba'lawi cenage. Kita lanjutkan materi sebelumnya. Untuk memahami cara mendalam sebuah teks pula, para pembaca perlu memahami sebuah kaidah yang disebut dengan studi linguistik pragmatik, yaitu kajian tentang hubungan antara bahasa dan konteks yang menjadi pertimbangan untuk memahami bahasa. Toko yang menjual papan nama yang bertulis kasir dalam tanda kutip yang dipajang di tembok berbeda maknanya dengan papan yang sama yang diletakkan di meja seorang kasir. Tulisannya sama, bentuk papannya sama, tetapi konteksnya berbeda. Yang pertama adalah sebuah iklan papan yang dijual agar dapat dilihat pembeli. Sedangkan yang kedua adalah papan informasi bahwa para pembeli ketika membayar harus di meja di mana papan itu ada. Para pembela nasab Ba'lawi yang taklid buta kepada sebuah teks, ia akan membayar belanjaannya di tembok yang tergantung di sana papan tulis bertuliskan kasir dalam tanda kutip ya. Ia akan serahkan uangnya kepada tembok itu, dijamin sampai kapanpun uangnya tidak akan diterima oleh tembok itu. Lalu sang kasir akan memanggilnya, Pak, bayarnya di sini, itu hanya papan jualan. Nah, pembela nasab Ba'lawi itu akan tetap membayarnya di tembok itu dengan alasan yang sama bertuliskan kasir. Oke, kembali kepada Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Daw'ul Lam, ia mencatat silsilah nasab seorang tokoh bernama Abdullah bin Muhammad Ba'lawi lengkap sampai Ahmad bin Isa. Mari kita perhatikan secara studi teks dan konteks. Apakah As-Sakhawi ketika menyebutkan silsilah itu berdasarkan referensi kitab nasab atau hanya berdasarkan pengakuan tokoh yang ia tulis, yang ditulis? Adapun teks yang ditulis As-Sakhawi adalah sebagai berikut. Saya bacakan Arabnya ya. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Zain al-Abidin bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib al-Husaini al-Hadrami thumma al-Makki Nazilu Syubaikah minha. Kemudian wa yu'rafu bisyarif Ba'lawi. Qala ini lihat qala ya. Innahu rahila fi talab faqara at-tanbih wal minhaj wal hawi. Nah, perhatikan. Pertama yang menyebutkan nama Abdullah bin Muhammad Ba'lawi lengkap sampai nama Ahmad bin Isa. Dari mana As-Sakhawi mendapatkannya? Rupanya ia mendapatkannya dari Abdullah bin Muhammad Ba'lawi sendiri. As-Sakhawi dan Abdullah sama-sama tinggal di Mekah. As-Sakhawi pindah dari Mesir ke Mekah pada tahun 885 Hijriah. Abdullah bin Muhammad Ba'lawi wafat di Mekah pada tahun 886 Hijriah. Ada satu tahun As-Sakhawi hidup bersama Abdullah bin Muhammad Ba'lawi sebelum Abdullah meninggal dan dimakamkan di Syubaikah, Makkah. Kisah hidup Abdullah bin Muhammad Ba'lawi ditulis oleh As-Sakhawi ini dituturkan langsung oleh Abdullah sendiri kepada As-Sakhawi, tentu dengan kalimat silsilah nasab yang terlebih dahulu disebut di muka. Perhatikan. Qala annahu rahila dan seterusnya. Iya, Abdullah berkata bahwa ia berjalan dan seterusnya. Jadi penulisan As-Sakhawi terhadap kisah hidup Abdullah dan nasab Ba'lawinya itu ia dapatkan secara pengakuan dari Abdullah sendiri. Kemudian tanpa sempat meneliti, As-Sakhawi mencatatnya dalam kitabnya. Semudah itukah tokoh As-Sakhawi mempercayai sebuah pengakuan nasab hanya berdasarkan riwayat seseorang yang ia kenal? Tidak. As-Sakhawi bukan hanya kenal dengan seorang dari klan Ba'lawi. Di Mekah ia bertemu juga dengan Ba'lawi lainnya yang keduanya saling menguatkan pengakuannya itu. Sosok itu adalah Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra itu. Jadi Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra adalah yang menulis kitab Fathur Rahimur Rahman yang menceritakan bahwa di abad itu makamnya Ahmad bin Isa tidak diketahui walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi. Itu yang seringkali saya angkat ya. Ini Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra. Ia bertemu dengan As-Sakhawi dan meminta pengesahan tentang tulisannya tentang keramat Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Perhatikan kalimat As-Sakhawi tentang Umar Sahibul Hamra di bawah ini. Umar bin Abdurrahman bin Muhammad As-Siraj Abu Hafiz bin Al-Waji Al-Hadrami At-Tarimi Asy-Syafi'i Syarifun Alawi yu'rafu ka aslafihi Aba Alawi. Akhada an Abdullah bin Abi Bakar Aba Alawi wa jama'a juz'an fi karamatihi. Oh, berarti sudah terbiasa ya menyusun, mengumpulkan karomah dari keluarganya ya. Wastad'a bil qaulil badi dan dia meminta diundang dengan ucapan yang indah. Wa talaba minni al ijazata bihi dan meminta kepadaku untuk saya beri ijazah wa bi ghairihi. Nah, dan seterusnya ya.
Dalam kalimat di atas, walaupun As-Sakhawi tidak menyebut silsilahnya secara lengkap, tapi ia mengatakan bahwa Umar bin Abdurrahman ini adalah Ba'lawi. Kenapa di juz 6 ia tidak melengkapi silsilah Umar? Karena itu sudah dianggap cukup. Di juz 5, As-Sakhawi telah menyebutkan silsilah Ba'lawi secara lengkap. Tentu sebenarnya Umar juga menyebutkan silsilahnya itu kepada Sakhawi. Antara Umar dan Sakhawi rupanya terjalin hubungan yang lebih akrab dibanding antara dirinya dengan Abdullah bin Muhammad Ba'lawi yang di atas itu. Itu tampak dari permintaan Umar kepada As-Sakhawi untuk mengesahkan kitabnya yang berisi tentang karomah-karomah Abdullah al-Idrus atau guru Umar di Tarim. Dari situ jelas apa yang ditulis oleh As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Daw'ul Lami' adalah berdasar pengakuan dari narasumber, bukan berdasar bahwa As-Sakhawi mengisbat silsilah itu. Ulama lain disebutkan oleh As-Sakhawi dari klan Ba'lawi adalah Abdullah al-Idrus yang wafat 865 Hijriah. As-Sakhawi tidak bertemu dengannya. Yang mendapatkan berita tentang Abdullah al-Idrus adalah dari dua Ba'lawi yang dikenalnya di Mekah, yaitu Umar Sahibul Hamra dan Abdullah bin Muhammad Ba'lawi. Perhatikan kalimat As-Sakhawi tentang sosok Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman Aba Alawi Asy-Syarif al-Husaini Afifuddin Syah Hadramut wa ruknuha tufi abuhu wa huwa shaghir fanasha'a fi hijri amhi syarif Umar bin Abdurrahman Ba'lawi ala qadamin nafisin summa istamarra yataraqqa bis suhbati sadati syuyuh wa ta'addub bi adabihim wa takharruj bihim hatta balagha martabatal akabir wa akaba ala mutala'atil ihya hatta kada an yahfadhahu wa kada aksara min mutala'atir risalah wa ghairaha min tasanifir al-Ghazali wa dan seterusnya ya. Dari studi teks tentang nasab Ba'lawi yang dicatat oleh As-Sakhawi dalam kitab Ad-Daw'ul Lami' terbukti bahwa As-Sakhawi mencatat nasab Ba'lawi itu hanya dengan referensi wawancara dari narasumber. Nampaknya As-Sakhawi tidak mempunyai waktu untuk menguji berita tentang nasab itu dari kitab-kitab nasab yang menulis apa adanya sesuai pengakuan narasumber. Tentu yang dilakukan As-Sakhawi itu wajar, karena kitab yang sedang ia tulis itu bukanlah kitab nasab, tetapi kitab tentang biografi nama ulama-ulama yang ada di abad ke-9 Hijriah. Untuk memvalidasi setiap pengakuan nasab yang terdapat dalam kitab Ad-Daw'ul Lami itu, tentu harus dirujuk kepada kitab-kitab nasab, dan telah terbukti bahwa pengakuan nasab dari klan Ba'lawi itu tidak terkonfirmasi kitab-kitab nasab dari abad 4 sampai 9 Hijriah. Nasab Ba'lawi yang mengaku keturunan Ahmad bin Isa itu adalah nasab yang berjalan sendirian di tengah-tengah belantara sejarah yang telah mapan, yang saling berkaitan. Nasab dan sejarah Ba'lawi adalah nasab dan sejarah yang diciptakan, yang tidak terkait dengan masa lalu apapun. Betul, itu adalah pembangunan sejarah keluarga Ba'lawi yang memang ketika kita itu menelusuri atau mengkomparasikan dengan data-data sejarahnya ulama-ulama yang lain, itu tidak akan terkonfirmasi. Sehingga itu merupakan salah satu tanda dari kepalsuan sejarah tersebut yang memberikan efek bahwa ketika sejarahnya palsu, maka nasabnya ya palsu. Nah, kemudian ada satu catatan yang mungkin akan saya berikan dalam kesempatan kali ini bahwa seperti dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang merupakan rujukan ulama-ulama setelahnya, ya misalkan seperti Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, kemudian Al-Khazraji itu dalam Al-Iqdul Fakhiril Hasan, atau misalkan seperti Tabaqatul Khawas karya dari Az-Zabidi, dan juga ulama-ulama yang lainnya yang memang meringkas atau mengambil data atau menjadikan sumber kitab As-Suluk ini sebagai sumber data mereka. Itu pada akhirnya kembali kepada klaim dari Ali bin Muhammad bin Jadid itu sendiri, yang kemudian beliau itu menyebutkan silsilah nasabnya secara lengkap ya, meskipun dalam manuskrip yang lainnya itu tidak disebutkan leluhurnya itu namanya Abdullah atau Ubaidillah ya. Nah, artinya As-Suluk itu hanya mengisbatkan tokoh dari atau yang bernama Ali bin Muhammad bin Jadid, dan tidak mengisbatkan nasabnya. Kenapa? Ya, karena memang dari dilihat dari pengakuannya atau statement yang disampaikan oleh muridnya itu, bahwa ketika muridnya itu melihat silsilah nasabnya Ali bin Muhammad bin Jadid yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muridnya mengatakan hakadha wajadtuhu bi khattihi, beginilah saya menemukan nasab ini ya dengan tulisannya
dengan tulisannya Ali bin Muhammad bin Jadid sendiri. Artinya itu hanya klaim sepihak dari Ali bin Muhammad bin Jadid, yang ketika klaim sepihak itu tidak dikonfirmasi oleh kitab-kitab nasab yang lain, atau oleh tokoh-tokoh yang lainnya yang memang bergelut dalam ilmu nasab, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah isbat. Isbat dari mana? Sementara yang yang disebutkan, yang diuraikan biografinya atau kesejarahannya itu adalah Ali bin Muhammad bin Jadid dan bukan Abdullah, gitu loh. Ya, meskipun namanya terdapat di dalam kitab nama Abdullah, misalkan terdapat dalam banyak kitab, misalkan seperti As-Suluk Tuhfatuz Zaman, Tabaqatul Khawas, ataupun Iqdul Fakhril Hasan, ataupun kitab-kitab yang lainnya. Nah, itu pada akhirnya tidak sama sekali tidak menunjukkan akan kesejarahan dari Ubaidillah itu sendiri. Sementara dalam ilmu nasab itu kan harus harus memadukan data-data yang ada dari kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nasab, kitab-kitab tabaqat dan lain sebagainya untuk memperkenalkan atau untuk mengenali bagaimana tokoh yang dikaji. Nah, dalam hal ini adalah tokoh yang bernama Ubaidillah, dan itu pun tidak ada. Tidak terkonfirmasi sama sekali, terlebih lagi jika mengkonfirmasikannya dengan peta migrasi yang ada dalam DNA-nya. Ya, di tahun-tahun itu di abad keempat Hijriyah, di tahun 383 Hijriyah, keluarga atau leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu belum ke sana, belum ke Hadramut, ya. Karena kedatangan ke Hadramut itu pada abad ke-6 Hijriyah, sekitar tahun 500-an itu, atau abad ke-6 Hijriyah ya. Abad ke-6 Hijriyah, sehingga ya sangat sulit. Dari sisi DNA-nya saja tidak dikuatkan ya. Barangkali begitu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq. Ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.